Dengan para pemain Irak tentunya, dan kita lihat dulu Greg ini aksi-aksi di babak pembuka di mana ada cutback dari Marcelo Ferdinand Ibam yang hampir juga. Hasil Timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Raksasa Asia diserang bertubi-tubi. Hasil Timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Raksasa Asia diserang bertubi-tubi. Timnas Indonesia menang dan lolos ke babak selanjutnya. Bravo Timnas Indonesia. Hasil pertandingan babak pertama Timnas Indonesia versus Timnas Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Babak pertama pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Timnas Irak dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah berakhir. Laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 6 Juni 2024, sore WIB itu berakhir dengan skor 0-0. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Kedua tim mendapatkan cukup banyak peluang di babak pertama, namun baik Indonesia maupun Irak tidak berhasil mengubah peluang tersebut menjadi gol. Jalannya pertandingan babak pertama. Pertandingan berlangsung sengit sejak menit-menit awal. Peluang pertama didapat oleh Irak melalui tembakan jarak jauh Osamah Jabbar pada menit ke-9. Tetapi bola masih melebar dari sasaran. Irak sempat mencetak gol pada menit ke-16 melalui sundulan Amir Fouad. Namun, gol tersebut dianulir oleh wasit Son Evans karena Amir Fouad dinilai melanggar Tom Haye saat berebut bola di udara. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Melihat pertandingan barusan, menurut kalian, sektor mana yang harus diperbaiki Timnas Indonesia agar bisa mengalahkan Irak? Ayo teman-teman tulis analisa kalian di kolom komentar. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Indonesia mendapatkan peluang pertama pada menit ke-20, namun tembakan Rafael Struijk mengenai pemain Irak dan hanya menghasilkan tendangan penjuru. Peluang lain datang dari kaki Sandy Walsh pada menit ke-34, tetapi bola mengarah tepat ke kiper Jalal Hasan. Pada 10 menit terakhir babak pertama, Timnas Indonesia semakin gencar melancarkan serangan. Sayangnya, penyelesaian akhir masih belum maksimal. Babak pertama pun berakhir dengan skor 0-0. Lebih lanjut, pertandingan babak pertama antara Timnas Indonesia dan Timnas Irak menunjukkan bahwa kedua tim memiliki kemampuan bertahan yang cukup baik, meskipun ada banyak peluang yang tercipta. Timnas Indonesia menunjukkan inisiatif serangan yang cukup agresif, terutama di 10 menit terakhir babak pertama. Namun, kurangnya efektivitas dalam penyelesaian akhir menjadi kendala utama yang membuat mereka belum mampu mencetak gol. Di sisi lain, Irak juga memiliki beberapa peluang bagus, termasuk gol yang dianulir. Hal ini menunjukkan bahwa pertahanan Indonesia harus lebih waspada terhadap ancaman dari serangan lawan. Kehadiran pemain-pemain seperti Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk di lini serang memberikan harapan, namun mereka perlu lebih klinis dalam penyelesaian akhir untuk bisa mengubah peluang menjadi gol. Secara keseluruhan, babak pertama menunjukkan pertandingan yang berimbang dengan kedua tim memiliki peluang untuk mencetak gol. Diharapkan di babak kedua, Timnas Indonesia bisa lebih tajam dalam penyelesaian akhir dan memanfaatkan peluang yang ada untuk meraih kemenangan di kandang sendiri. Timnas Indonesia telah menunjukkan semangat juang yang luar biasa di babak pertama. Meskipun belum ada gol yang tercipta, perjuangan kalian di lapangan sangat menginspirasi. Ingatlah bahwa setiap peluang adalah kesempatan untuk membuat sejarah. Terus bermain dengan hati, fokus, dan semangat juang yang sama di babak kedua. Jadikan setiap umpan, setiap tendangan, dan setiap pergerakan sebagai langkah menuju kemenangan. Kalian memiliki bakat dan kemampuan, sekarang saatnya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Timnas Indonesia adalah tim yang tangguh dan pantang menyerah. Kami semua mendukung kalian, berikan yang terbaik dan raih kemenangan untuk Indonesia.
Beri komentar soal ini teman-teman. 2 rekor bersejarah yang siap dicetak Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia. Ini faktanya. 2 rekor bersejarah yang bisa dicetak oleh Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia akan coba dibahas Mimin. Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia menargetkan kemenangan dalam pertandingan ini. Setidaknya, ada 2 rekor besar yang bisa dicapai oleh Shin Tae-yong jika Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Singa Mesopotamia, julukan Timnas Irak. Apa saja rekor tersebut? Berikut adalah 2 rekor bersejarah yang bisa dicetak oleh Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia. 1. Lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sejak babak ketiga menjadi penentu kelolosan wakil Asia ke Piala Dunia pada 2018, Timnas Indonesia belum pernah tampil di fase ini. Memang benar, Timnas Indonesia pernah tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2014 Zona Asia, namun saat itu penentuan kelolosan baru ditentukan di babak keempat. Karena itu, Shin Tae-yong akan mencatatkan sejarah jika berhasil membawa skuad Garuda ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia akan menjadi pelatih pertama yang meloloskan Timnas Indonesia ke fase akhir kualifikasi Piala Dunia. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sendiri akan diikuti oleh 18 negara. Nantinya, 18 negara tersebut akan dibagi ke dalam 3 grup, dengan masing-masing grup berisikan 6 negara. Tim yang finish di posisi 1 dan 2 di masing-masing grup, 6 negara, akan berhak lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finish di posisi 3 dan 4 di masing-masing grup akan melanjutkan kiprah mereka di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. 2. Mengantar Timnas Indonesia ke Piala Asia 2 kali berturut-turut. Shin Tae-yong akan menjadi pelatih pertama yang membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2 kali berturut-turut, yakni 2023 dan 2027. Perlu diketahui, babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia juga digunakan sebagai ajang kualifikasi Piala Asia 2027. Tim yang finish di posisi 1 dan 2 di masing-masing grup babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tidak hanya berhak lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, tetapi juga ke Piala Asia 2027. Mungkin ada pertanyaan, bukankah Ivan Kolev memimpin Timnas Indonesia di Piala Asia 2004 dan 2007? Ivan Kolev memang meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Asia 2004, tetapi tidak untuk 2007. Skuad Garuda tampil di Piala Asia 2007 bukan melalui jalur kualifikasi, melainkan sebagai tuan rumah. Selain itu, Ivan Kolev juga tidak menduduki jabatan pelatih Timnas Indonesia setelah Piala Asia 2004. Tercatat dari pertengahan 2004 hingga awal 2007, posisi pelatih Timnas Indonesia ditempati oleh pelatih asal Inggris, Peter Whitney. Baru pada Februari 2007, Ivan Kolev kembali menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia. Lebih lanjut, Shin Tae-yong telah membawa dampak positif yang signifikan bagi Timnas Indonesia sejak ia mulai menjabat sebagai pelatih kepala. Dia dikenal dengan pendekatannya yang disiplin dan berorientasi pada detail, yang telah meningkatkan kualitas permainan Timnas Indonesia. Taktik dan strateginya yang terstruktur membantu meningkatkan performa tim, baik dari segi pertahanan maupun serangan. Salah satu dampak terbesar dari kepemimpinannya adalah peningkatan mentalitas dan disiplin para pemain. Shin Tae-yong menekankan pentingnya profesionalisme, yang terlihat dalam bagaimana pemain-pemain Indonesia kini lebih fokus dan disiplin di lapangan. Pengalaman Shin Tae-yong di kancah internasional, termasuk Piala Dunia bersama Korea Selatan, membawa wawasan berharga tentang standar permainan internasional. Hal ini memberikan keuntungan bagi Timnas Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat di tingkat Asia. Shin Tae-yong juga berani memberikan kesempatan kepada pemain muda untuk tampil di tim utama, yang membantu dalam proses regenerasi tim. Ini penting untuk memastikan keberlanjutan performa tim nasional dalam jangka panjang. Potensi pencapaian 2 rekor bersejarah, yakni lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dan membawa Timnas ke Piala Asia 2 kali berturut-turut, menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinannya, Timnas Indonesia berada di jalur yang benar menuju prestasi lebih tinggi. Namun, meski banyak hal positif, tantangan tetap ada. Konsistensi dalam performa dan adaptasi terhadap berbagai lawan dengan gaya bermain yang berbeda menjadi area yang perlu terus ditingkatkan.
Selain itu, dukungan dari Federasi Sepak Bola dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk memastikan Shin Tae-yong dapat menjalankan visinya secara efektif. Secara keseluruhan, Shin Tae-yong telah membawa perubahan positif yang signifikan dan menjanjikan masa depan yang lebih cerah bagi sepak bola Indonesia. Dukungan terus-menerus dan kolaborasi dari semua pihak akan sangat penting untuk memaksimalkan potensi ini. Untuk para pemain timnas Indonesia dan para pendukungnya, ingatlah bahwa setiap langkah yang diambil di lapangan adalah bagian dari perjalanan besar menuju kesuksesan. Di bawah bimbingan pelatih Shin Tae-yong, kalian telah menunjukkan dedikasi, kerja keras, dan semangat juang yang luar biasa. Ingatlah bahwa prestasi besar dimulai dari mimpi yang diiringi dengan usaha yang tak kenal lelah. Jangan pernah meremehkan kekuatan tim dan semangat kebersamaan. Setiap tantangan yang dihadapi adalah kesempatan untuk belajar dan menjadi lebih kuat. Teruslah berlatih dengan tekun, bermain dengan hati, dan berikan yang terbaik di setiap pertandingan. Kemenangan bukan hanya soal mencetak gol, tapi juga soal memberikan yang terbaik dan bangga atas usaha yang dilakukan. Untuk para pendukung, dukungan kalian adalah energi yang tak ternilai bagi para pemain. Teruslah memberikan semangat, baik dalam kemenangan maupun kekalahan, karena kalian adalah bagian dari kekuatan tim ini. Mari kita bersama-sama membangun masa depan yang cerah untuk sepak bola Indonesia. Ingatlah, tidak ada yang tidak mungkin. Dengan tekad, kerja keras, dan semangat yang membara, kalian bisa mencapai prestasi besar dan mengukir sejarah. Teruslah berjuang, karena masa depan yang gemilang menanti di depan. Semangat Garuda! Jay Itzé sudah gabung timnas Indonesia jelang lawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jay Itzé telah bergabung dengan skuad timnas Indonesia menjelang pertandingan melawan Irak pada matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar ini dikonfirmasi melalui unggahan di akun Instagram resmi timnas Indonesia pada Rabu, 5 Juni 2024. Pemain Venezia itu tiba di hotel tim pada Rabu malam, 5 Juni 2024, waktu Indonesia Barat. Jay Itzé segera menyapa publik yang telah menantikan kehadirannya di timnas Indonesia. Halo Sobat Garuda, saya di sini, ucap Jay Itzé dalam video kedatangannya di Jakarta. Jay Itzé tiba kurang dari 1 hari sebelum pertandingan timnas Indonesia melawan Irak. Tim Merah Putih mengejar kemenangan dalam laga ini. Satu kemenangan cukup untuk melanjutkan langkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Jay Itzé menjadi kabar gembira bagi Shin Tae-yong dan timnas Indonesia. Shin Tae-yong membuka kemungkinan Jay Itzé akan bermain melawan Irak. Pelatih asal Korea Selatan tersebut masih menunggu kondisi terbaru pemain sebelum memutuskan apakah Jay Itzé akan diturunkan dalam pertandingan melawan Irak. Jay Itzé akan tiba di Indonesia hari ini, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers pada Rabu, 5 Juni 2024. Saya akan memeriksa kondisi pemain terlebih dahulu. Setelah itu baru diputuskan apakah Jay akan bermain atau tidak, lanjutnya. Jay Itzé baru bisa bergabung karena masih memiliki agenda bersama klubnya. Pemain berusia 24 tahun itu bermain untuk Venezia pada Seri B musim ini, membantu timnya merebut tiket terakhir promosi ke Seri A. Agenda terakhir Jay Itzé bersama klubnya musim ini baru selesai pada Minggu, 3 Juni 2024. Saat itu, Jay Itzé menjadi starter ketika timnya menang melawan Cremonense di final playoff promosi Seri A. Venezia menang dengan agregat 1-0 dalam 2 laga final. Itulah sebabnya Jay Itzé baru bisa bergabung dengan skuad timnas Indonesia. Lebih lanjut, kedatangan Jay Itzé ke skuad timnas Indonesia menjelang pertandingan melawan Irak adalah perkembangan yang sangat positif. Kehadirannya memberikan suntikan moral yang besar bagi tim, mengingat Jay memiliki pengalaman bermain di Liga Eropa bersama Venezia. Kemampuannya di lini pertahanan bisa menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia dalam upaya mereka meraih kemenangan dan melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, fleksibilitas yang ditunjukkan oleh Shin Tae-yong, yang menunggu kondisi terkini Jay sebelum memutuskan apakah dia akan bermain, menunjukkan pendekatan yang bijak. Ini memastikan bahwa pemain dalam kondisi terbaiknya saat pertandingan penting. Kesempatan untuk Jay bermain di laga krusial ini juga dapat meningkatkan kepercayaan diri pemain lain dan memberikan contoh profesionalisme serta dedikasi kepada tim.
Secara keseluruhan, kehadiran Jay Itzes di skuad tidak hanya memperkuat tim dari segi teknis tetapi juga dari segi mental, memberikan optimisme tambahan dalam perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Tim Garuda, perjalanan menuju Piala Dunia adalah mimpi yang kita semua bagikan. Kedatangan Jay Itzes memberikan kita energi baru dan semangat juang yang lebih kuat. Mari kita manfaatkan setiap kesempatan, bermain dengan hati dan penuh semangat. Setiap detik di lapangan adalah peluang untuk menunjukkan kemampuan terbaik kita. Ingat, kemenangan bukan hanya tentang bakat, tetapi juga tentang kerja keras, kerjasama, dan kepercayaan. Kita telah berlatih keras untuk momen ini, dan kini saatnya membuktikan bahwa kita layak berada di panggung dunia. Bersama-sama, kita bisa menghadapi setiap tantangan dan menggapai impian besar. Jay Itzes, selamat datang di Timnas Indonesia. Dengan semangat baru ini, kita pasti bisa. Ayo, Garuda di dadaku, Indonesia di hatiku. Pelatih Irak Jesus Casas waspadai dua hal meski sudah kalahkan Timnas Indonesia 2 kali, salah satunya pemain ke-12. Pelatih Irak Jesus Casas tetap waspada meski telah 2 kali mengalahkan Timnas Indonesia. Irak akan menghadapi Timnas Indonesia dalam laga kelima grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 6 Juni 2024, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Irak sebelumnya telah 2 kali meraih kemenangan melawan Timnas Indonesia. Tim yang dijuluki Singa Mesopotamia itu mengalahkan Timnas Indonesia pada leg pertama dengan skor 5-1 di Basra International Stadium, pada 16 November 2023. Kemenangan kedua diraih di Piala Asia 2023, di mana Irak menang dengan skor 3-1 di Qatar pada 15 Januari 2024. Jesus Casas menegaskan bahwa 2 kemenangan tersebut tidak menjamin timnya akan kembali menang dalam laga sore nanti. Sebaliknya, ia mewaspadai faktor lapangan dan dukungan penonton yang akan menguntungkan Timnas Indonesia. Kemenangan besar di leg pertama dan kemenangan di kejuaraan Asia tidak berarti kami akan menang dengan mudah, kata Jesus Casas, dilansir dari Win-Win. Sebaliknya, kami akan bermain dengan hati-hati mengingat lawan memiliki keuntungan dari lapangan dan dukungan penonton. Meraih hasil positif akan membuktikan peluang besar kami untuk lolos ke Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia berikutnya, ujarnya. Irak sudah dipastikan lolos ke babak berikutnya. Mereka saat ini memimpin klasemen grup F dengan 12 poin. Timnas Indonesia berada di posisi kedua dengan 7 poin, membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk lolos. Di peringkat ketiga ada Vietnam dengan 3 poin, dan posisi terakhir dihuni Filipina dengan 1 poin. Lebih lanjut, penting bagi tim untuk tetap waspada meskipun telah meraih kemenangan sebelumnya. Faktor seperti kondisi lapangan dan dukungan penonton bisa memiliki dampak besar dalam sebuah pertandingan. Pelatih yang waspada terhadap hal-hal ini menunjukkan keseriusannya dalam mempersiapkan timnya secara menyeluruh. Selain itu, pernyataan Jesus Casas juga menegaskan pentingnya tidak meremehkan lawan, bahkan ketika hasil sebelumnya terlihat menguntungkan. Hal ini mencerminkan sikap yang bijaksana dalam menghadapi setiap pertandingan. Bagi Timnas Indonesia, pertandingan melawan Irak ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan kemampuan dan semangat juang. Meskipun menghadapi tim kuat yang telah 2 kali mengalahkan kita, jangan pernah meremehkan kekuatan tekad dan dukungan dari para supporter di rumah sendiri. Ingatlah bahwa setiap pertandingan adalah peluang baru untuk membuat sejarah. Dengan kerja keras, disiplin, dan strategi yang tepat, kita bisa mengatasi tantangan ini. Percayalah pada diri sendiri, dukung rekan satu tim, dan berikan yang terbaik di lapangan. Tidak ada yang mustahil selama kita berjuang dengan hati dan pikiran yang fokus. Ayo, tunjukkan bahwa kita bisa. Terus maju, Garuda. Yakin Timnas Indonesia bisa kalahkan Irak? Shane Patinama. Kita sudah naik level. Pemain Timnas Indonesia, Shane Patinama, yakin bahwa mereka bisa mengalahkan Irak. Irak menjadi lawan yang sulit bagi Timnas Indonesia. Pada Piala Asia 2023, skuad Garuda harus kalah dengan skor 1-3. Kemudian, saat bertanding di markas Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tim Shin Taeyong kalah dengan skor 5-1. Pada Kamis, Indonesia memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka telah berkembang dan belajar dari kesalahan sebelumnya.
Shane Patinama menjelaskan, skuad Garuda terus berproses menjadi lebih baik, termasuk menunjukkan permainan yang baik saat mengalahkan Vietnam. Selain itu, skuad Garuda berhasil mencapai babak 16 besar Piala Asia 2023. Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah tim yang kuat. Saya yakin dengan apa yang kami lakukan, kami dapat mengalahkan tim yang lebih kuat. Kami menunjukkan bahwa di Piala Asia, kami bermain sepak bola yang baik melawan Vietnam di pertandingan terakhir, kata Shane Patinama seperti dilansir dari kanal YouTube Hutchison. Pemain khas Eupen ini menambahkan bahwa mereka sudah melakukan persiapan terbaik untuk melawan Irak dan Filipina. Semua pemain siap memberikan yang terbaik saat berada di lapangan. Kami mempersiapkan diri seperti biasa. Berlatih dengan keras, sesi latihan kemarin adalah salah satunya. Kami mempersiapkan diri, mempersiapkan kesehatan, lanjutnya. Shane menilai timnas Indonesia harus bisa menjaga momentum. Apalagi, timnas U23 Indonesia berhasil melaju jauh di Piala Asia U23 2024 lalu. Menurutnya, mereka harus bisa mempertahankan ini karena saat ini skuad Garuda berada di level berbeda. Kepercayaan diri kami tinggi, dengan Piala Asia, timnas U23 Indonesia juga hebat, kami harus terus menjaga momentum. Saya juga berpikir kami tidak boleh berpikir kami hanya Indonesia. Kami harus berpikir kami adalah Indonesia dan kami akan menetapkan standar baru yang lebih tinggi. Saya percaya diri dengan pemain yang kami miliki, dengan talenta yang kami miliki, kami adalah masa depan, pungkasnya. Lebih lanjut, Shane Patinama menunjukkan optimisme dan keyakinan yang tinggi terhadap kemampuan timnas Indonesia. Keyakinan ini penting untuk membangun mental juara di kalangan pemain dan juga meningkatkan kepercayaan diri mereka saat menghadapi lawan-lawan kuat seperti Irak. Meskipun sejarah pertandingan sebelumnya menunjukkan hasil yang kurang memuaskan bagi Indonesia, semangat untuk terus berkembang dan belajar dari kesalahan merupakan langkah positif. Pernyataan Patinama juga mencerminkan pentingnya menjaga momentum, terutama setelah keberhasilan timnas U23 di Piala Asia U23 2024. Dalam sepak bola, mentalitas yang kuat dan persiapan yang matang bisa menjadi faktor penentu kemenangan. Jika timnas Indonesia terus berlatih dengan keras dan mempersiapkan diri dengan baik, mereka memiliki peluang untuk meraih hasil yang lebih baik di pertandingan-pertandingan mendatang. Untuk seluruh pemain dan pendukung timnas Indonesia, ingatlah bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk menunjukkan kekuatan dan kemampuan kita. Meski lawan terlihat tangguh, semangat juang dan kerja keras bisa mengubah segalanya. Kita sudah membuktikan bahwa kita bisa bersaing dengan yang terbaik, seperti saat kita mengalahkan Vietnam dan melaju jauh di Piala Asia. Jangan pernah ragu dengan kemampuan diri sendiri dan tim. Setiap latihan, setiap pertandingan, adalah langkah menuju tujuan besar kita. Yakinlah bahwa dengan disiplin, kerja keras, dan semangat pantang menyerah, kita bisa mengatasi segala rintangan. Ingat, kita bukan hanya Indonesia. Kita adalah Indonesia yang baru, yang siap menetapkan standar lebih tinggi dan menorehkan prestasi di panggung internasional. Teruslah berjuang, karena masa depan cerah ada di depan mata. Bersama, kita bisa meraih kemenangan dan kebanggaan bagi negara kita. Semangat, Garuda! Perhitungan ranking FIFA Timnas Indonesia berdasarkan hasil melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia akan menjamu Irak di matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Kamis, 6 Juni 2024. Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia membutuhkan kemenangan untuk memastikan tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sekaligus mendapatkan tiket ke putaran final Piala Asia 2027. Jika menang atas Irak, skuad Garuda tidak hanya lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan melaju ke Piala Asia 2027, tetapi juga terdongkrak ranking FIFA-nya. Menurut perhitungan di laman football-ranking.com, kemenangan atas Irak menghasilkan 19,3 poin bagi timnas Indonesia di ranking FIFA. Tambahan 19,3 angka membuat perolehan poin timnas Indonesia menjadi 1122,00 dari yang awalnya 1102,97. Kondisi ini berpotensi membuat timnas Indonesia naik 4 peringkat dari posisi 134 ke 130 dunia.
Bagaimana jika imbang dengan Irak? Jika imbang, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 6,8 poin dan membuat perolehan angka skuad Garuda menjadi 1.109,77 poin. Dengan hasil imbang, Timnas Indonesia hanya naik satu posisi ke peringkat 133 dunia, menggeser Kepulauan Faroe. Bagaimana jika kalah? Jika Timnas Indonesia kalah dari Irak, skuad Garuda akan kehilangan 5,7 poin, sehingga perolehan angka Timnas Indonesia menjadi 1097,27. Kondisi ini membuat skuad Garuda turun dua posisi dari peringkat 134 ke 136 dunia. Jadi, hasil mana yang akan didapat Timnas Indonesia? Tentunya, pencinta sepak bola tanah air berharap Timnas Indonesia dapat melanjutkan kebangkitan mereka dan meraih kemenangan atas Irak, yang saat ini menempati peringkat 58 dunia. Lebih lanjut, pertandingan melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah momen krusial bagi Timnas Indonesia. Kemenangan tidak hanya berarti lolos ke babak selanjutnya dan Piala Asia 2027, tetapi juga memberikan dorongan signifikan pada peringkat FIFA. Naiknya peringkat FIFA bisa meningkatkan moral tim, menarik perhatian sponsor, dan memberikan kepercayaan lebih dalam kompetisi internasional. Namun, tantangan melawan tim kuat seperti Irak, yang berada di peringkat 58 dunia, tidak bisa dianggap enteng. Irak memiliki sejarah dan prestasi yang lebih baik di tingkat internasional. Oleh karena itu, Timnas Indonesia perlu mempersiapkan diri dengan strategi yang matang, memanfaatkan keunggulan bermain di kandang, dan mendapatkan dukungan penuh dari supporter di SUGBK. Hasil imbang masih bisa memberikan tambahan poin yang berharga dan sedikit peningkatan peringkat. Meski tidak sebaik kemenangan, imbang menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing dengan tim yang lebih tinggi peringkatnya. Kekalahan tentu bukan hasil yang diharapkan, namun ini juga bisa menjadi pelajaran penting bagi tim untuk mengevaluasi dan memperbaiki kelemahan. Tetap semangat dan berjuang adalah kunci, karena sepak bola seringkali penuh dengan kejutan. Pada akhirnya, pencinta sepak bola Indonesia tentu berharap yang terbaik dan siap mendukung penuh agar Timnas Indonesia bisa meraih hasil maksimal melawan Irak. Semangat Garuda di dadaku diharapkan dapat membawa Indonesia melangkah lebih jauh di pentas internasional. Kepada Timnas Indonesia, pertandingan melawan Irak adalah kesempatan besar untuk menunjukkan kemampuan sejati kalian. Di hadapan ribuan pendukung setia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, kalian memiliki kekuatan tambahan dari semangat dan doa seluruh bangsa Indonesia. Ingatlah, setiap tetes keringat yang kalian keluarkan di lapangan adalah demi kebanggaan merah putih. Kalian tidak hanya bermain untuk diri sendiri, tetapi juga untuk jutaan hati yang berdebar menanti kemenangan. Setiap umpan, setiap tackle, setiap gol, adalah wujud dari impian dan harapan kita semua. Kemenangan ada di depan mata. Percayalah pada kemampuan kalian, percayalah pada kerja keras yang telah kalian lakukan, dan yang terpenting, percayalah bahwa kalian bisa membuat sejarah. Bermainlah dengan hati, dengan keberanian, dan dengan semangat pantang menyerah. Jadilah pahlawan di lapangan, dan tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu bersaing di tingkat tertinggi. Kami, seluruh rakyat Indonesia, berdiri di belakang kalian, mendukung dan mendoakan. Ayo, Garuda di dadaku! Terbanglah tinggi dan raih kemenangan! Menpora Dito klaim kehadiran pemain diaspora beri dampak positif untuk Timnas Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo, menyatakan bahwa kehadiran pemain diaspora membawa dampak positif bagi Timnas Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa pemain diaspora bukanlah proyek jangka pendek. Pada Senin, 3 Juni 2024, Komisi 10 dan Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR, menyetujui proses naturalisasi Kelvin Verdong dan Jens Raven. Sehari setelahnya, Kelvin Verdong resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, setelah mengucapkan sumpah dan hanya tinggal menyelesaikan proses perpindahan federasi untuk dapat memperkuat Timnas Indonesia. Sebelum Kelvin Verdong, beberapa pemain keturunan lainnya telah resmi menjadi WNI. Mereka adalah Jay Itzes, Sandy Walsh, Justin Hubner, Nathan Choeaon, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Shane Patinama, Ragnar Oratmangoen, serta Jordi Amat. Kehadiran pemain keturunan atau diaspora ini membuat Timnas Indonesia mengalami perkembangan. Namun, ada beberapa pihak yang tidak mendukung kehadiran pemain diaspora.
Dito Aryo Tejo menyatakan bahwa kehadiran pemain diaspora memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Selain meraih hasil yang baik di Piala Asia 2024 dan Piala Asia U23, Dito menyebut kontribusi yang diberikan oleh Rafael Struijk dan kawan-kawan juga memberikan peluang bagi timnas Indonesia untuk mendapatkan tiket ke Piala Asia 2027 dan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita bisa melihat bahwa pemain diaspora ini memberikan dampak positif, baik dari pencapaian di Piala Asia 2024 yang lolos ke babak 16 besar maupun Piala Asia U23 di mana kita masuk jajaran 4 besar, kata Dito Aryo Tejo melalui akun Instagram pribadinya, Rabu, 5 Juni 2024. Kehadiran mereka membantu menguatkan potensi timnas kita untuk semakin berprestasi, mengingat kita sedang berjuang mendapatkan tiket langsung ke Piala Asia dan lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ujarnya. Lebih lanjut, Dito Aryo Tejo menegaskan bahwa pemain diaspora bukanlah proyek jangka pendek untuk timnas Indonesia. Ia berpendapat bahwa kehadiran mereka akan meningkatkan kualitas pemain dan kompetisi di Indonesia untuk lebih berprestasi di masa depan. Ini bukan hanya upaya jangka pendek tetapi juga visi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pemain, menambah variasi formasi, serta meningkatkan edukasi positif dan kompetisi yang sehat demi mendorong prestasi yang lebih baik, tambahnya. Saat ini, timnas Indonesia sedang dalam persiapan untuk tampil di 2 laga sisa grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menghadapi Irak, 6-6, dan Filipina, 11-6, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Lebih lanjut, kehadiran pemain diaspora di timnas Indonesia tampaknya memberikan dampak yang signifikan terhadap performa tim. Dengan adanya pemain yang memiliki pengalaman bermain di luar negeri, kualitas permainan dan kompetisi di dalam negeri dapat meningkat. Hal ini bisa dilihat dari pencapaian tim di berbagai turnamen, seperti Piala Asia dan Piala Asia U23, di mana Indonesia berhasil mencapai babak-babak penting. Pendapat Dito Aryo Tejo bahwa pemain diaspora bukanlah proyek jangka pendek sangat relevan. Integrasi pemain diaspora ke dalam tim nasional dapat memberikan dampak jangka panjang, tidak hanya dalam hal prestasi tetapi juga dalam meningkatkan kualitas dan variasi permainan tim. Selain itu, kehadiran mereka dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi pemain lokal untuk meningkatkan kemampuan mereka. Namun, ada juga tantangan yang perlu dihadapi, seperti memastikan pemain diaspora benar-benar berkomitmen untuk membela Indonesia dan mengatasi resistensi dari pihak-pihak yang tidak mendukung kehadiran mereka. Penting bagi PSSI dan pihak terkait untuk mengelola proses naturalisasi dan integrasi dengan baik, sehingga dapat memaksimalkan potensi yang ada tanpa mengabaikan pengembangan pemain lokal. Secara keseluruhan, kebijakan ini berpotensi besar untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi, asalkan dilakukan dengan strategi yang tepat dan dukungan yang komprehensif dari semua pihak.